Oke guys, kali ini kita akan melihat proses dari sidang PK 7 terpidana yang sangat kesaksiannya itu sangat menyentuh hati, terenyuh betapa sakitnya di dalam penjara dalam pemeriksaan itu. Ceritanya Hadi di sidang PK ini sangat menyentuh, sangat di suasana sidang itu banyak yang meneteskan air mata. Kita lihat videonya. Sampai gak bisa berkata-kata aku. Itu ya? Siap. Oke. Itu tanggal 27. Siap. Saya tanya lagi sekarang tanggal 31. Bagaimana? Apakah tadi kan sudah dengar omongannya Hadi. Apa ada bedanya nggak dengan Hadi? Saya beda, cuma baru nyamper situ main. Ya, gimana coba? Jadi dari rumah itu jam 3 itu saya minta ke ibu buat beli bensin. Ngajak si Aldi adik saya. Dek, katanya bilang, kamu beli bensin, nanti nunggu di depan 11. Saya dianterin lah sama si Aldi nih, dianterin. Saya baru nongkrong, adik saya balik lagi. Saya nggak tahu kalau adik saya bawa Saka. Pas kayak gitu udah lama kemudian Eko datang. Baru ngobrol situ, nggak lama kemudian ada mobil hitam itu datang langsung samping aja duduk gitu, berhenti. Orang-orang yang dalam mobil itu pada keluar, narik aja langsung. Masuk, kamu masuk. Ini dia menjelaskan pertama kalinya dia kumpul-kumpul itu. Jadi kesaksiannya dia itu menjelaskan perjalanannya sampai dia ditangkap di depannya SMP 11 itu. Dibawa, sempat di perjalanan kita diberhentiin dulu karena nggak tahu pintunya dikencengin lagi. Kita sempat diminta handphone, terus langsung kebawa ke Polres Cirebon Kota. Saya dimasukin ke unit narkoba. Situ baru turun jalan jongkok, masuk ke ruangan. Kita duduk di bawah semua. Ya. Oh, jadi Aldi itu adik kamu? Adik saya. Yang sama Saka itu? Siap, itu Saka saudara, Pak. Oh ya. Oke. Nah, kemudian udah sampai di Cirebon, di ruang unit narkoba lah ya. Ya. Katakanlah udah sampai situ. Apa yang terjadi? Sama apa bagaimana coba? Sama kayak si Hadi. Dengar dulu. Apa yang kamu alamin? Saya di situ dipukulin lah. Dimasukin rokok, dikepak. Masukin apa? Rokok. Rokok. Sini. Dimasukin semua. Rokok yang nyala. Nyala, Pak. Ditendang-tendangin, Pak. Dicekik-cekik. Begitu teganya kamu, Kavi. Teman mulai kecil kamu masukkan dia ke penjara dengan cuma kamu menyelamatkan sendiri. Tega-teganya kamu. Pak Pasrinya juga. Ini kesaksian bukan mengada-ngada, tapi emang benar apa adanya. Nanti kita coba mana yang benar, mana yang salah. Pasti akan terlihat di persidangan ini. Kita lanjutkan videonya. Tapi bukan tempat tahanan, di tengah-tengahnya. Karena situ ada yang minta air minum juga. Nggak tahu siapa yang minta minumnya. Kita juga disuruh minum air kencing. Karena saya di belakang si Adi, saya ngelihat kepala dia pakai gembok. Ngelihat jelas banget gemboknya ditariknya susah. Situ mandi darah semua. Kita dipukulin bareng. Gak ada ganti orang, pokoknya masuk. Tak duduk. Sampai malam.
kita nggak dikasih minum, kita disemutin pakai rokok, perut juga Disundut gitu. pakai rokok Pak, di perut semua. Dari jam 2 malam kita itu melihat si Eko udah dijambak, udah nggak bisa ngapa-ngapain, ditarik keluar dari ruangan reskrim. Saya dipanggil ke ruangan reskrim, Eko keluar, dimasuk di dalam situ udah ada Aldi, ada Zaka, ada si Sudirman, adik saya lagi disiksa situ. Saya bilang jangan pukuli saya aja Pak, nggak usah mukul saya, dia nggak tahu apa-apa Pak. Saya itu udah nggak kuat ngapa-ngapain karena kaki susah jalan, tangan kita udah diinjak pakai kursi. Di situ di Sudirman bilang dia nggak ikut-ikutan, jadi keluar. Saya dimaksa suruh tanda tangan, tapi dipegangin sama polisi. Tangan saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu jam 2 langsung saya pindahin lagi, ganti lagi orang, nggak tahu. Pas pagi kita dimasukin sel tahanan, ada nggak salah. Kita dipukulin lagi olahraga pagi, ganti orang, nggak tahu, pokoknya datang masuk ganti lagi, udah pokoknya harus berdiri, kalau nggak berdiri ya hancur lagi, digituin lagi karena kita nggak kuat berdiri semuanya. Emang yang dikorbankan ini profesinya kuli bangunan semua. Ya mungkin emang pinter sih yang menjadikan korban salah tangkap ini. Benar-benar pinter. Semuanya profesinya kuli bangunan. Kasihan juga, miris sekali. Dia akan menjelaskan di mana dia sampai mulai ditangkap, mulai dipukuli, mulai sampai dikasih minum air kencing. Dia akan menceritakan di sidang ini. Lalu kondisi Aldi waktu itu seperti apa? Sama Adik kamu itu? tapi belum terlalu hancur Pak. Oke, saya balik ke yang lain. Ketika kamu ditangkap, ya, anggaplah itu ditangkap, kamu ditangkap kan, dibawa ke Polres Tasik. Ada nggak surat penangkapan? Nggak ada Pak. Setelah Ini terpidana Hadi ini yang kurang 2 minggu dia akan menikah sebelum yang akhirnya dia dibawa ke Polsek Talun itu. Rasanya gimana kalian kalau mau menikah terus ada kejadian seperti ini? Gimana rasanya? Marah sama sedih campur jadi satu, bisanya cuma nangis seperti yang Hadi rasakan saat itu. Cuman jawab enggak, akhirnya dia lolos Pak. Dia dimasukin ke ruangan tahanan. Jadi si Aldi ini adalah kakaknya si siapa yang dia dibebaskan itu. Nanti dia akan menjadi saksi juga, tapi dia bebas karena si Hadi ini bilang pada saat Aldi adiknya Hadi ini jangan terus disiksa. Si Hadi bilangnya seperti itu. Jangan terus disiksa Pak, dia nggak ngikut-ngikut, biar saya aja Pak yang disiksa. Betapa hati seorang kakak yang menyelamatkan adiknya biar tidak ditahan, tidak dipenjara. Betapa mulianya seorang kakak seperti itu menyelamatkan adiknya.
Aldi, kamu harus terima kasih pada kakakmu yang telah menyelamatkan. Sekarang tunjukkan pada pengadilan kalau kakakmu juga tidak bersalah. Teruslah berjuang demi kebebasan 7 terpidana ini. Teruslah berjuang demi menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Sampai di sini dulu berita tentang pengadilan PK 7 terpidana ini. Sampai nggak bisa banyak ngomong saking terenyuhnya. Semoga aja 7 terpidana ini bisa bebas menghidup udara segar di luar berkumpul keluarga. Untuk kalian semua guys, semoga selalu sehat, panjang umur, terbebas dari masalah. Ini sebagian dari contoh bahwa hukum di negara ini benar-benar nggak bisa ngomong lah. Oke, sekian dulu dari kami. Terus maju.